dalam Omnibus Law ini, bisa kemana lagi masyarakat mendapatkan informasi valid soal Undang-Undang Cipta Kerja? Yang pasti, Sofi, bahwa dokumen formalnya itu masih ada di DPR RI. Karena setelah DPR RI mensahkan di rapat paripurna, maka setelah itu DPR RI akan mengirimnya kepada Presiden untuk diundangkan oleh Presiden, baru nanti ada di website Kementerian Kumham. Nah, saat ini ada di DPR RI, tapi kita perlu juga memahami bahwa karena undang-undang itu begitu luas dan banyak, ada 76 pasal, 76 undang-undang, ya ada berapa ratus, hampir 1000 lembar. Itu tentu harus diketik dulu, dirapikan, disiapkan semuanya, baru dikirim ke Presiden. Ya. Nggak bisa dikirim dokumen yang belum lengkap, apalagi ada salah-salah ketik. Kan harus lengkap dulu nih. Ya, itu baru dikirim. Nah, kalau ini, maka tentu di DPR RI ada. Rekan-rekan media di DPR RI pasti bisa mendapat akses itu. Ya. Tetapi bagi rakyat, kalau ingin mengetahuinya, saya sangat menyarankan yang terkait dengan sektor tenaga kerja, Menteri Tenaga Kerja pasti menjawabnya, karena ada semuanya. Yang terkait dengan sektor penyiaran, pos, dan telekomunikasi, silakan tanya pada saya. Lengkap saya miliki itu. Dan demikian sektor-sektor yang lain. Ada 11 sektor loh yang terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja ini. Dan undang-undang yang sangat komprehensif yang memungkinkan investasi masuk ke negara kita. Ya. Dan tadi disampaikan, sebelum COVID banyak investasi masuk. Setelah COVID, lain lagi situasinya. Setelah COVID ini perlu lebih proaktif kita. Perlu lebih investment friendly di tempat kita. Undang-undang Cipta Kerja ini diapresiasi oleh dunia. Kenapa? Ini approach pendekatan yang memungkinkan kita mempunyai competitiveness yang lebih baik di situasi ya tekanan ekonomi global dunia yang luar biasa. Ini seluruh negara kontraksi di dunia ini. Setiap negara ingin menarik investasi untuk kepentingan bangsa dan negaranya. Kita pun demikian. Jangan sampai kekuatan di dalam negeri kita merusak niat besar dan rencana besar kita sendiri. Dan Undang-Undang Cipta Kerja, Bapak Presiden itu sangat serius memperhatikan tenaga kerja kita. Sangat serius memperhatikan ekonomi kita. Sama seriusnya dengan memperhatikan kesehatan rakyat. Ya, sehingga itu betul-betul ditekankan bagaimana konsistensi di dalam menjalankan dan melaksanakan protokol kesehatan. Sangat penting, ini untuk kepentingan kita. Jangan sampai kita dengan pemahaman yang terbatas terprovokasi oleh kepentingan tertentu melalui disinformasi dan hoax-hoax yang diedarkan, lalu bisa terdampak kepada justru terpapar virus COVID pada saat demo. Pak Joni, sangat menghimbau. Saya tambah sedikit, ya. Saya sangat menghimbau dan berharap kepada rekan-rekan, teman-teman semuanya, ya, adik-adik, ya, anak-anak saya, ya, para pemuda Indonesia untuk kembali ke rumah, tempuh jalur yang ada secara hukum dengan tenang kalau dibutuhkan, ya. Dan mari kita fokus untuk memanfaatkan undang-undang ini untuk kepentingan negara kita. Tidak perlu berdemo yang merugikan kita di situasi COVID ini. Tidak perlu menggunakan kesempatan ini dengan memanfaatkan informasi-informasi keliru yang justru untuk kepentingan kelompok kecil di masyarakat kita yang tidak jelas arahnya kemana. Presiden dan pemerintah bekerja untuk negara Indonesia, untuk masyarakat Indonesia, untuk rakyat Indonesia, untuk generasi Indonesia. Itu yang dikerjakan. Pak Joni, ini ada 7 hal yang kalau dari Kemenkominfo disoroti terkait dengan hoax dan juga fakta berkaitan dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Ini tadi sudah dijelaskan sebagian oleh Bu Ida Fauzia. Kami juga sempat menayangkan grafisnya 7 fakta dan juga hoax. Tapi untuk mendapatkan mengakses tentang tanya dan fakta Omnibus Law ini, apakah ada misalnya di website Kominfo atau juga mungkin di Kementerian Ketenagakerjaan? Saya kira begini ya, kita kalau informasi ini bisa kita sampaikan, tetapi keseluruhan dokumen terkait Undang-Undang Cipta Kerja, ya tentu kita tidak bisa menerbitkan dokumen yang secara formal. DPR belum menyerahkan kepada pemerintah. Ya, antar lembaga ini juga mekanisme ini juga harus diperhatikan baik-baik ya. Tadi itu 7 fakta, saya kira 7 hoax itu
Oke, sebentar Pak Joni. Sembari Pak Joni menerangkan, ini kami di layar menyajikan beberapa pasal-pasal yang di-highlight oleh pemerintah. Ini tampaknya juga sesuai dengan apa yang selama ini jadi tuntutan demonstran ya. Silakan Pak Joni. Ya ini, ya pesangon turun dari 32 menjadi 25. Ya, yang dilihat, ini ya betul ini yang disampaikan. Penjelasan pemerintah juga betul itu. Oke. Status pekerja kontrak. Yang 7 ini yang disampaikan Kompas akurat. Saya bisa sampaikan itu akurat. Ya. Oke. Tapi yang ingin saya sampaikan Sophie, 7 isu ini adalah 7 isu bagi pekerja yang saat ini sedang bekerja. Yang harus kita perhatikan bukan saja pekerja yang sedang bekerja, tapi bagaimana rekan-rekan yang kehilangan pekerjaan, yang 3,5 juta jumlahnya dampak COVID ini. Bagaimana terhadap anak-anak kita yang akan masuk ke pasar kerja. Baik. Kita harus ciptakan lapangan pekerjaan untuk mereka juga. Kalian Itu dia. pekerjaan, mari kita jaga hak-haknya. Pak Joni, Untuk kalau bekerja, kita harus siapkan lapangan untuk mereka. Kalau dari intended outcome atau outcome yang memang dikehendaki baik oleh pemerintah sebagai penggagas maupun DPR sebagai yang memang mengeluarkan legislasi, itu kan kami meyakini ini semua baik. Nah, tapi kemudian jangan-jangan ada intended outcome yang belum secara matang dipikirkan sehingga memicu unjuk rasa baik dari terutama buruh dan juga mahasiswa selama beberapa hari terakhir ini, Pak Joni. Kalau para buruh ya atau organisasi-organisasi buruh merasa ada yang belum sesuai yang mereka harapkan dan itu betul adanya menurut mereka, ada ruangnya judicial review, tempuh jalur hukum. Ya, tapi bagi para mahasiswa sekalian, adik-adik anak-anak saya, ya, pemerintah bekerja ini bukan satu kementerian. Lintas kementerian. Begitu banyak pejabat yang terlibat di dalamnya. Tidak ada kerahasiaan di situ. Dirapatkan berulang-ulang kali di bawah pimpinan Bapak Presiden di sidang kabinet. Mengingatkan berulang-ulang kali keberpihakan terhadap kepentingan ekonomi nasional. Keberpihakan kepada UMKM. Keberpihakan kepada koperasi. Keberpihakan kepada tenaga kerja Indonesia. Keberpihakan kepada generasi milenial kita yang akan masuk ke lapangan pekerjaan. Keberpihakan kepada kepentingan nasional kita. Itu ulang-ulang disampaikan. Dan kalau usaha besar ini masih juga dengan prejudis, curiga, tuduh, ya, seolah-olah kepentingan-kepentingan pribadi perorangan yang begitu menguasai ruang undang-undang cipta kerja ini, enggak mungkin lah itu. Baik. Barang ini dibahas secara terbuka dan secara luas. Enggak. Baik. Tetapi apabila memang benar-benar ada jalurnya. Pak Joni? Secara hukum. Oke, judicial review ya. Pak Joni, terakhir, Judicial review, gitu. sudah adakah Anda dapat informasikah kapan kira-kira dari DPR akan mengirimkan draft ini kepada pemerintah? Saya kira DPR menyadari betul akan penting dan urgensinya undang-undang ini. DPR akan secepat-cepatnya. Tapi saya tentu tidak bisa mengatasnamakan DPR ya. Proses Ya, DPR tentu. itu adalah proses politik. Betul. Proses politik di DPR. Tapi saya meyakini DPR punya sensitivitas yang tinggi sekali yang melihat situasi saat ini. Oke. Mereka pasti mengambil langkah cepat dan pemerintah juga akan mengambil langkah cepat agar akses informasinya dan masyarakatnya mengetahui ini loh hal baik yang ada di dalam undang-undang. Baik. Itu juga kepentingan pemerintah. Baik. Ya, undang-undang Sophie terakhir ya, undang-undang ini untuk masyarakat kita dan masyarakat kita mengambil bagian di dalamnya untuk kepentingan mereka. Oke, karena kalau memang ada yang tidak puas, judicial review hanya bisa dilakukan kalau sudah terima draftnya yang final ya Pak ya. Jadi kita nantikan bersama dari DPR menuju pemerintah. Pak Joni G. Plate, terima kasih sudah bergabung bersama kami malam hari ini di Sapa Indonesia Malam. Sampai jumpa, sehat terus.